Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2020 kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan yang ke-26. Saya memberikan judul dari pembelajaran firman Tuhan ini adalah oleh sepotong kayu. Oleh sepotong kayu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah salah satu khotbah favorit ketika kita mengikuti tur atau bisa dijadikan sebuah perenungan. Karena apa? Karena kita mengunjungi situs yang namanya Mara ini. Mara adalah tempat persinggahan pertama bagi bangsa Israel setelah menyeberang Laut Teberau. Setelah mereka menyeberang Laut Teberau, mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Sur. Lalu mereka menemukan tempat yang namanya Mara. Perjalanan 3 hari ini tentu membuat mereka capek. Dan terlebih tentu membuat mereka kehausan. Bekal makanan, minuman mungkin sudah habis atau menipis. Dan terlihat bahwa mereka merasa kehausan ketika tiba di Mara. Persoalannya, di Mara airnya itu pahit. Memang ada mata air, tetapi airnya pahit. Mereka tidak bisa meminumnya. Lalu mereka berseru kepada Musa bahwa mereka kehausan. Dan kita tahu bahwa Musa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Musa berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Mari perhatikan ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Di dalam bahasa Ibrani itu etz. Pengertiannya sebetulnya bisa berupa gelondongan kayu atau batang kayu, atau juga bisa carang kayu. Ya, sangat memungkinkan kalau itu mungkin gelondongan kayu. Kita tidak tahu jenisnya juga. Pohon apa ini? Kayu apa ini? Tetapi yang pasti bahwa apakah itu gelondongan kayu, apakah itu carang kayu, yang jelas itu hanya merupakan alat bagi Tuhan. Merupakan alat bagi Tuhan yang mungkin dianggap remeh, hanya sepotong kayu. Dan bangsa Israel juga tidak memahami itu. Mungkin mereka sudah melihat sepotong kayu itu, tetapi ternyata mereka tidak memahami itu. Tapi itu dipakai oleh Tuhan. Oleh Tuhan dipakai sebagai alat untuk membuat air yang pahit menjadi manis. Jadi sekali lagi, apakah itu gelondongan kayu atau itu sepotong kayu carang saja, tetapi yang jelas itu hanyalah alat bagi Tuhan untuk melakukan perbuatan ajaibnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 2 pelajaran penting di sini. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis.
Dan itu harus diyakini. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita menjadi manis dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa memakai apa saja yang ada di sekitar kita, yang mungkin oleh orang lain itu tidak dianggap apa-apa atau diremehkan. Tuhan sanggup memakai sekalipun benda yang kecil atau yang mungkin tidak berarti, mungkin tidak berharga, untuk membuat suatu perkara yang ajaib, yaitu menolong kita. Ini luar biasa. Sebab itu kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Tuhan sanggup memakainya. Dan ketika kita tidak memahaminya, maka Tuhan menunjukkan, pakai cara itu, pakai benda itu untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menolong kita, untuk membuat yang pahit menjadi manis di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bisa memakai barang-barang yang kecil yang mungkin kita anggap remeh untuk menolong kita, maka jangan diremehkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saat ini Anda ada yang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini Anda mengalami pahit, keadaan pahit. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah keadaan itu menjadi manis bagi Anda. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak menyenangkan itu menjadi menyenangkan bagi Anda. Percaya. Karena tanpa percaya tidak akan pernah terjadi mukjizat. Tanpa percaya tidak pernah akan terjadi perbuatan ajaib. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan Anda menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tuhan juga sanggup membuat Anda berubah dalam kehidupan ini hanya dengan hal-hal yang Anda anggap kecil. Mungkin Anda anggap tidak berharga. Yang Anda miliki, barang-barang yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, yang mungkin saat ini Anda remehkan, itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong Anda. Sebab itu jangan remehkan hal-hal yang kecil yang Anda miliki. Baik itu berupa kemampuan atau barang yang Anda miliki. Jangan remehkan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong Anda. Kehidupan Anda dan saya bisa berubah dari yang pahit menjadi manis. Amin. Jangan lupa subscribe dan lonceng diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah melakukan perbuatan ajaib bagi bangsa Israel. Mengubah air pahit menjadi manis. Dan Engkau yang tidak berubah itu sanggup juga mengubah hal-hal yang pahit dalam hidup kami menjadi manis. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami menjadi menyenangkan. Tuhan, kami mau serahkan apa yang kami miliki. Kemampuan yang sederhana yang kami miliki. Keterampilan yang sederhana yang kami miliki. Barang yang sederhana yang kami miliki. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sanggup memakai itu untuk mengubah kehidupan kami menjadi manis adanya. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan ini dan menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa.